Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang ensiklopedia sujud, ragam hikmah dan keutamaannya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, ini ensiklopedia sujud, ragam hikmah dan keutamaan. Oke, langsung aja ke videonya. Yang pertama adalah apa itu sujud? Oke, langsung sujud kepada Allah. Apa itu sujud? Sebenarnya sujud bukanlah sesuatu yang asing bagi kita, karena dalam kehidupan sehari-hari kita adalah para pelaku sujud. Minimal 34 kali kita bersujud kepada Allah Ta'ala dalam sehari, dan semalam jika kita hanya melaksanakan sholat wajib, dan lebih dari 34 kali jika kita menambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Namun demikian tidak ada salahnya kita ungkap kembali apa definisi sujud. Oke, langsung aja ke menurut Ibnu Fauzi, secara bahasa sujud adalah merendahkan kepala meskipun dahi tidak menyentuh tanah, dan setiap sesuatu yang rendah dan hina maka dia bersujud. Selanjutnya, sujud ini dijadikan ibarat dari sikap menghinakan dan menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ia bersifat umum, mencangkup manusia, hewan, benda-benda mati, dan lainnya. Sujud ini terbagi menjadi dua macam. Satu, sujud yang bersifat ikhtiari, ada kebebasan untuk memilih. Sujud jenis ini hanya ada pada manusia, dan orang yang melakukannya dibalas dengan pahala. Allah Ta'ala berfirman, Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah, artinya maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Surat An-Najm ayat 53, yakni rendahkan dan hinakanlah diri kalian kepadanya. 2. Sujud yang bersifat paksaan. Sujud ini berlaku bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah Ta'ala berfirman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa zilluhum bil khuduwi wala soli. Hanya kepada Allah lah sujud, patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayangan di waktu pagi dan petang hari. Surat Ar-Ra'd. Allah Ta'ala berfirman, awalam yarau ila ma
khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilluhu 'anil yamini was sama'i li sujjadan lillahi wa hum dahirun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah, yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud pada Allah, sedang mereka berendah diri. Surat An-Nahl. Ia adalah bukit yang bisu sekaligus berbicara, yang memberikan peringatan bahwa mereka semua adalah makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Adapun firman Allah Ta'ala, surat Bismillahirrahmanirrahim, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Oke, langsung. Dan artinya dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedang malaikat tidak menyombongkan diri. Surat An-Nahl mencangkup dua jenis sujud, paksaan dan ikhtiari. Ibnu Fauci menyatakan bahwa menurut sebagian ahli tafsir, di dalam Al-Quran ada 3 pengertian sujud. 1. Sujud syar'i, yakni meletakkan dahi di atas bumi, dan juga sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ala yasjudu lillahilladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tuhfuna wa ma tu'linun, yang artinya agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam. Surat An-Naml. 2. Ruku syar'i, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya wadkhulul baba sujjadan, yang artinya dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Surat Al-Baqarah. Yang ketiga, tunduk dan menyerahkan diri secara total, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman yang bunyinya wa najmu was-sajaru yasjudan, dan yang artinya dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Surat Ar-Rahman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang kata sujud di dalam Al-Quran. Kata sujud dalam Al-Quran ada 2 macam, yaitu 1. Kabar ataupun pujian kepada orang yang bersujud. 2. Perintah bersujud dan celaan kepada orang yang tidak mau bersujud. Dalam kitab Sad al-Mashir, Ibnu Jauzi berkata tentang firman Allah Ta'ala, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit. As-sajidun, para pelaku sujud itu ada 2. Pertama, makhluk berakal sujud, mereka bernilai ibadah. Kedua, makhluk tak bersujud, tak berakal sujud, mereka merupakan penjelasan akan adanya pengaruh pemeliharaan Allah atasnya.
dan merupakan ketundukan yang menunjukkan bahwa ia adalah makhluknya. Inilah pernyataan sekumpulan ulama. Pembaca yang budiman, itulah definisi sujud serta macam-macamnya menurut ulama dan mufassirin. Adapun tentang tata cara keutamaan sujudnya alam kepada Ar-Rahman, fikih sujud dalam sholat dan ragam sujud kepada Allah, termasuk di dalamnya sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi, serta hukum sujud kepada selain Allah akan dibahas pada bab-bab yang selanjutnya. Oke. Di video selanjutnya saya akan mengupas tentang keutamaan sujud kepada Allah. Oke. Segini dulu video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.